Film Wonder Woman 1984 sudah tayang di bioskop dan secara digital. Film ini jadi film DC Extended Universe pertama yang saya nggak nonton di bioskop. Ya sudahlah. Ke topik utama video, berikut ini urutan film DC Extended Universe dari yang terburuk sampai yang terbaik menurut saya. Beberapa hal yang perlu saya tekankan sebelum ke pembahasan utama. Yang pertama, ini adalah pendapat saya. Kita bisa memiliki pendapat yang berbeda. Kalau berbeda, kalian bisa ungkapkan pendapat kalian di kolom komentar. Yang kedua, saya hanya memasukkan film yang saya tonton di bioskop. Jadi, film Wonder Woman 1984 nggak masuk ke daftar ini. Yang ketiga, karena ini penilaian film yang saya tonton di bioskop, berarti Batman v Superman Dawn of Justice Ultimate Edition dan Suicide Squad Extended Cut nggak masuk ke dalam daftar ini. Oke, kalau begitu tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja. Peringkat 8, Suicide Squad. Film ini awalnya asik banget dan saya positif filmnya akan seru. Tapi begitu regu Suicide Squad sampai di Midway City, semuanya berubah. Setelah itu latar waktu filmnya berlatar di hari yang sama dan memberikan kesan klaustrofobia seperti film David Ayer sebelumnya, Fury. Di komik sih, memang kebanyakan begini. Suicide Squad menjalankan misi mereka dan latar waktu ceritanya nggak sampai sehari. Dan kalau melihat garapan David Ayer sebelumnya di film Fury, film yang berlatar di tempat dan hari yang sama itu bisa bagus. Sayangnya kali ini Ayer gagal. Peringkat 7, Batman v Superman Dawn of Justice. Film ini adalah film paling overhype yang pernah saya tonton. Dan saya juga adalah bagian dari orang yang berpartisipasi dalam membuat film ini menjadi overhype waktu itu. Sejak diumumkan pada tahun 2013 dan sempat mau tayang di tahun 2015 sebelum akhirnya diundur ke tahun 2016, saya selalu mengagung-agungkan film ini dan Zack Snyder. Ya wajar, Batman dan Superman adalah karakter fiksi paling terkenal di dunia dan Zack Snyder berhasil memodernisasikan karakter Superman lewat film Man of Steel. Tapi, ekspektasi yang terlalu tinggi membuat saya kurang menyukai film ini. Filmnya dari awal sudah bagus berfokus ke membangun cerita menuju pertarungan Batman melawan Superman dengan berbagai kejadian yang memperlihatkan Superman mengetahui tentang watak Batman dan Batman mengetahui betapa bahayanya keberadaan seorang Superman. Sampai sini masih oke. Tapi, sampai di saat mereka berdua bertarung sudah nggak asik lagi. Pertarungannya nggak asik kalau dibandingkan dengan pertarungan mereka di film animasi The Dark Knight Returns yang keren dan menegangkan. Dan setelah mereka kelar bertarung, filmnya memunculkan konflik baru yang nggak perlu seperti munculnya Doomsday. Padahal Batman dan Superman sudah berdamai. Apalagi Batman sudah menyelamatkan emaknya Superman. Sampai situ padahal sudah enak untuk diakhiri dengan Batman menangkap Lex setelah menyelamatkan Martha. Mau dibilang buruk juga nggak buruk-buruk amat. Mau dibilang bagus ya nggak begitu bagus. Mungkin karena ekspektasi yang tinggi. Peringkat 6, Birds of Prey. Film receh dan menghibur. Film yang buat saya cocoknya hanya ditonton sekali saja terus dilupain. Filmnya sederhana dan ringan yang membuat film ini enak untuk dinikmati dan bersantai. Selain itu ya sudah kayak datar aja. Setiap karakter punya sifat yang unik dan benar-benar ditekankan baik saat mereka berinteraksi dengan satu sama lain atau saat cerita latar belakang mereka diperlihatkan. Gak ada lagi hal positif yang bisa saya jabarkan selain itu. Peringkat 5, Shazam. Sama seperti film Birds of Prey, film ini receh dan menghibur yang merupakan film sederhana dan ringan yang cocok untuk dinikmati saat ingin nonton film yang santai. Tapi, film ini berhasil di satu area di mana Birds of Prey gagal, yaitu dengan membuat hubungan antara karakter-karakter utamanya tidak terkesan dipaksakan. Film ini juga memberikan kehangatan keluarga yang bagus dan menyentuh. Tapi, dibandingkan semua film DC Extended Universe, film ini terlihat paling sederhana secara visual dan sinematografi. Filmnya terlihat seperti dibuat dengan budget seadanya dan pengambilan gambarnya terlihat seperti proyek film indie mahasiswa. Peringkat 4, Justice League. Film ini menurut saya adalah film paling konyol yang ada di DC Extended Universe. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa saya lumayan terhibur saat menonton film ini. Film ini adalah film yang pertama kalinya menampilkan Justice League live action di layar lebar. Buat saya yang sangat menggemari animated universe Bruce Timm saat kecil, ini adalah sesuatu yang sangat keren. Sayang sekali eksekusinya kurang banget. Beberapa adegan pertarungan terlihat aneh, interaksi antara anggota Justice League terlihat canggung, dan Batman yang ini beda banget sama Batman yang ada di film Batman v Superman Dawn of Justice. Keseluruhan film ini penuh dengan hal-hal aneh dan mengecewakan, tapi masih bisa menghibur dan gak membosankan. Peringkat 3, Wonder Woman.
Film origin yang berhasil menceritakan awal mula Diana menjadi Wonder Woman yang diceritakan dengan bagus. Film ini benar-benar pas membagi kapan harus lucu dan kapan harus serius. Jadi filmnya nggak terlalu lawak dan nggak terlalu membosankan. Satu-satunya hal yang kurang saya suka adalah bagian akhir filmnya. Tepatnya saat Iris diungkapkan dan Wonder Woman baku hantam melawan Iris. Bagian ini kelihatan aneh dan rada membosankan. Tapi secara keseluruhan filmnya solid. Peringkat 2, Man of Steel. Saya ingat waktu film ini pertama kali tayang, banyak orang yang kurang suka sama film ini karena Superman yang beda banget wataknya sama versi Superman Christopher Reeve atau Brandon Routh. Plus adegan pertarungannya juga jadi bahan olok-olok karena mirip dengan adegan pertarungan di Dragon Ball. Bagi saya, ya wajar beda wataknya karena Superman di sini belum mengadopsi identitas Clark Kent yang cupu karena dia belum perlu menutupi identitasnya. Plus, pertarungan Superman di komik maupun animasi juga selalu seperti Dragon Ball kalau dia melawan lawan yang memiliki fisik yang sepadan dengannya. Intinya sih film ini sudah sangat oke di bagian adegan aksinya. Salah satu hal yang kurang menurut saya adalah bagian pengembangan karakternya. Superman di bagian awal adalah orang baik tanpa konflik batin. Dia cuma takut ketahuan kalau dia adalah alien. Di bagian akhir juga sama. Orang baik tanpa konflik batin. Bedanya sekarang dia sudah punya dua identitas. Kalau mau dibandingkan dengan satu origin karakter di DC Extended Universe, bisa dibandingkan dengan Wonder Woman. Wonder Woman di awal adalah gadis naif yang percaya bahwa kejahatan hanya bersumber dari Iris dan manusia itu baik. Pandangan moral Wonder Woman di akhir film berubah. Dia sudah nggak naif lagi dan melihat dunia sebagai abu-abu. Seperti dunia tidak jahat karena Iris melainkan watak tiap orang masing-masing. Atau kalau mau dibandingkan lagi dengan karakter Aquaman. Di awal film, Aquaman adalah orang yang gak memiliki rasa tanggung jawab. Dia bahkan membiarkan bapaknya Black Manta tenggelam. Di pertengahan film, dia sadar kalau dia seharusnya gak membiarkan orang mati begitu saja apapun latar belakangnya. Dan di akhir film, dia berani mengemban tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai Raja Atlantis. Jauh kan dibandingkan dengan perkembangan karakter Superman? Yep. Peringkat pertama, Aquaman. Ini bisa dibilang bias. Saya suka dengan cerita Aquaman di komik. Dan saat James Wan mengadaptasi dunia Aquaman dari komik ke layar lebar dengan lumayan akurat, jelas saja saya juga otomatis akan menyukai filmnya. Tapi menjiplak elemen dari komik saja nggak cukup untuk membuat film yang bagus. Bisa dilihat dari film Batman v Superman Dawn of Justice atau Suicide Squad. James Wan nggak sekedar menjiplak elemen dari komik, dia juga memperluas hal-hal itu dan membangun dunia baru di film ini. Saya bahkan percaya bahwa Aquaman bisa memiliki franchise universe-nya sendiri. Kalau memang James Wan mau. Nggak sekedar sukses dalam membangun dunianya, James Wan juga sukses membuat Aquaman tetap keren di film ini walaupun dia mengenakan kostumnya yang akurat komik. Bahkan Ocean Master juga mengenakan kostum akurat komik dan dia tetap terlihat keren dan seperti seorang raja yang perkasa dan berwibawa. Bagi saya ini adalah film yang sempurna buat para pecinta Aquaman. Ya, itu dia urutan film-film DC Extended Universe dari yang terburuk sampai yang terbaik menurut saya. Kalau kalian memiliki pendapat yang berbeda, kalian bisa kemukakan pendapat kalian di kolom komentar. Untuk pembahasan mengenai DC Comics lainnya, kalian bisa cek video-video berikut ini atau kalian bisa mengunjungi channel saya dan cari sendiri. Terima kasih.